Bertanggung jawablah terhadap hidupmu sendiri. Kebanyakan orang itu seringnya adalah komplain atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua. Jadi menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya. Jika kamu terus-menerus menyalahkan keadaan di luar diri kamu akan sulit untuk bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Akan sangat sulit untuk bisa mengambil tanggung jawab atau memperbaiki hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Orang yang suka komplain, orang yang suka mengeluh, orang yang suka menyalahkan hal-hal yang di luar dirinya, apakah itu akan membuat kamu menjadi lebih baik? Tidak, itu hanya membuat ego kamu merasa lebih baik. Buat apa juga membuat ego kita menjadi lebih baik ketika hidup kita sama saja, cenderung di situ-situ aja. Misalnya nih, kamu seorang pria atau kamu seorang wanita, terus kamu sulit mendapatkan pasangan, terus kamu menyalahkan faktor di luar diri kamu, menyalahkan orang tua kamu, salah mendidik kamu, menyalahkan lingkungan kamu, menyalahkan guru kamu, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika kamu terus menyalahkan seperti itu, apakah akan ada perbaikan di hidup kamu? Nggak ada. Kamu hanya terus menyalahkan tanpa pernah memperbaikinya. Kenapa tidak pernah memperbaiki? Karena kamu fokus pada hal yang di luar. Kamu terus-menerus memfokuskan pikiran kamu kepada sesuatu yang di luar diri kamu. Kamu tidak pernah masuk ke dalam diri kamu sendiri. Istilahnya move in. Jadi sebelum kamu bisa move on, kamu perlu move in dulu. Kamu perlu masuk ke dalam diri kamu. Banyakan orang tidak mau menyadari bahwa dirinya ikut andil atau berkontribusi atas perwujudan dari apa yang dialami oleh dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi semua hal di dunia ini, apapun itu, mau itu positif ataupun negatif, mau itu baik ataupun buruk, semua yang terjadi atas undangan diri sendiri. Jadi diri kita itu ikut andil atas apa yang terjadi sebenarnya. Hanya saja kebanyakan tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena fokusnya keluar. Mereka tidak pernah menempatkan fokusnya ke dalam, tidak pernah bercermin bahwa semua yang salah itu ya dirinya sendiri. Semua kesalahan yang terjadi di hidupnya itu atas faktor dirinya sendiri, tidak pernah ngaca istilahnya. Nah, itu di belakang ada kaca besar, kita bisa berkaca, bisa bercermin bahwa semua yang terjadi di hidup kita atas diri kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi mau bagaimana kehidupan kita, itu tergantung diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya mengambil tanggung jawab? Yang pertama adalah stop komplain terhadap apapun yang terjadi. Jadi tidak mengeluh, tidak menyalahkan hal yang di luar. Ketika kamu mau menyalahkan yang di luar, mending diem aja. Ketika kamu mau komplain si A, si B, siapapun itu, mending diem daripada kamu nerocos terus. Nah, seringnya orang yang tidak pernah komplain secara langsung, tapi dia komplain di pikirannya. Nah, ini juga salah. Jadi stop komplain atau stop menyalahkan sesuatu yang di luar itu ada dua hal, yaitu tidak menyalahkan secara verbal, secara omongan, juga tidak menyalahkan baik secara batiniah, dari dalam diri, hanya ngedumel aja. Jadi gitu. Kebanyakan orang apa? Suka ngedumel, suka ngeromet dari dalam dirinya, suka membicarakan orang lain di dalam dirinya. Jadi apa? Diem. Makanya ada istilah diam itu emas. Ketika pikiran dan mulut kamu ikut diam. Kebanyakan orang hanya mulutnya diam, pikirannya masih bekerja, masih ngeromet, masih berkata buruk kepada orang lain. Terus yang kedua adalah merenung atau introspeksi diri. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa semua yang terjadi di hidup kita adalah atas undangan diri sendiri, kita mulai merenung, muhasabah, mulai menyadari kesalahan diri sendiri, introspeksi diri, move in ke dalam diri kita. Apa sih yang membuat semua ini terjadi? Apa sih yang membuat hal ini datang di dalam hidup kita? Apakah karena memang ucapan kita dulu? Apakah mungkin karena tindakan kita dulu? Ataukah kurangnya sedekah? Ataukah banyak orang yang kita sakiti? Banyak orang yang kita benci? Itu juga sama. Emosi dendam yang kita simpan di dalam hati itu juga akan berdampak buruk bagi diri sendiri.
Karena ibaratnya kita menginginkan orang lain mati, tapi kita yang meminum racun itu sendiri. Jadi lebih baik introspeksi atas apa yang terjadi. Misalnya kayak contoh tadi di awal, kamu sulit dapetin pasangan, atau kamu sulit dapetin rezeki. Jika kamu kesulitan untuk mendapatkan itu semua, artinya ada yang salah. Yang salah siapa? Diri sendiri. Jadi karena tubuh kita terbentuk dari medan elektromagnetik, ya, ada tubuh kasar dan tubuh halus, atau tubuh fisik dan tubuh energi. Maka medan energi di dalam diri kita atau medan elektromagnetik di dalam diri kita, itulah yang menarik semua hal yang tidak kita sukai ataupun yang kita sukai, yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan. Makanya banyak orang yang kok beruntung aja di hidupnya, itu bisa jadi medan elektromagnetiknya itu bagus. Makanya memancarkan keberuntungan-keberuntungan yang lain untuk datang. Kenapa kok ada orang yang sial? Karena medan elektromagnetiknya atau energinya itu negatifnya banyak, sehingga memancarkan aura negatif dan membuat hal-hal yang negatif lah yang ditarik. Dan ini adalah cara kerja yang namanya the law of attraction. Bukan hanya apa yang kita pikirkan menjadi nyata, tapi kita perlu memperhatikan kondisi yang namanya medan elektromagnetik kita, memperhatikan energi kita, sehingga kita bisa memperhatikan energi kita sudah baik atau belum, sudah selaras atau belum, sudah bagus atau belum. Kita akan mulai bisa memahami kehidupan ini menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih bijaksana dalam memandang suatu hal, karena kita tidak lagi menjudge sesuatu berdasarkan yang kita lihat, tapi kita juga bisa merasakan hal tersebut. Itulah yang namanya empati. Kebanyakan hanya melihat berdasarkan penglihatan dia, tidak melihat berdasarkan rasa yang muncul. Lain waktu aku akan bahas video-video selengkapnya berkaitan tentang energi, relationship, dan juga tentang seksualitas. Jadi bagi kamu yang pengen belajar atau pengen gabung di grup, ya, eksklusif, kamu bisa klik link yang aku sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa kamu bisa subscribe dan ikuti channel ini terus ke depannya. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.